Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triwulan, NIM 2655005. Di sini saya akan membahas mengenai mikrokontroler komponen elektronika. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu elektronika. Elektronika di sini merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengenalan elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt atau standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, di sini ada beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada resistor. Resistor ini adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suatu suhu dan panas. Yang kedua yaitu kapasitor, yang merupakan komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor capping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah capping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieelektrik. Lalu di sini ada dioda, yang merupakan device semikonduktor yang memberikan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dari sinyal AC dan ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Selanjutnya yaitu LED, yang merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak ada adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED yang berwarna biru itu sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Lalu ada LED matrix, yang merupakan kumpulan titik-titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Selanjutnya itu relay. Relay ini transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar lebih besar dari 5 ampere. Dalam hal ini dipergunakan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Lalu ada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal transistor, biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. Lalu ada LDR. LDR ini digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi responnya terhadap cahaya cukup lambat. LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. LDR ini ialah light dependent resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Lalu ada fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis. Selanjutnya ada 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen ini sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Ada 2 jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen common cathode dan 7 segmen common anode.
Selanjutnya yaitu motor, atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terbagi menjadi 3 bagian utama yang disebut stator dan rotor. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Sedangkan air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital microcontroller, namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Selanjutnya itu buzzer, yaitu sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Lalu ada alat ukur multitester. Dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Multitester yang disarankan penulis yaitu minimal Sanwa CX506A. Untuk mencoba alat ini cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke divisi 12 volt sehingga bacaan 9 volt dapat dilihat di jarum penunjuk dengan cukup akurat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.